Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Ya, baik pemirsa, kita sudah masuk di segmen terakhir di program Talk to News pada malam hari ini. Terakhir saya ke Bang Oto saja terlebih dahulu. Bang Oto masih bergabung? Ya, silakan. Ya, Bang Oto, sebelum nantinya Anda kembali beristirahat begitu ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok pagi dalam persidangan lanjutan, kira-kira kalau Anda membaca dari keseluruhan persidangan ini sendiri, catatan penting dari Anda sebelum masuk besok dalam persidangan? Saya pikir ya, kasus ini kan kasus pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana? Iya, ya kan. Jadi pembunuhan berencana dengan menggunakan cyanida. Ya. Jadi masterpiece kita sekarang adalah ternyata hasil Laprim Polri menyatakan bahwa 70 menit setelah Mirna meninggal, diambil cairan lambung dari tubuhnya, ternyata hasilnya negatif. Nah, kalau sudah negatif hasilnya tidak ada cyanida, berarti kan tidak ada kematian karena cyanida. Kalau tidak ada kematian karena cyanida, maka berarti tidak ada pembunuhan. Kalau tidak ada pembunuhan, berarti kan tidak ada kasus sebenarnya. Jadi ini yang paling penting. Yang kalau ini sudah bisa terbukti bahwa memang itu negatif, saya kira yang lain-lain itu bisa dikesampingkan, ya kan? Ini masterpiece-nya. Kecuali hakim, polisi, jaksa tidak percaya kepada hasil laprim. Kalau kami percaya. Artinya kita harus kembali lagi kepada pokok permasalahan, begitu ya? Ada pembunuhan yang disebabkan oleh racun, begitu ya? Iya. Itu yang harus dikembalikan. Ya, ternyata oleh polisi dinyatakan racun itu tidak ada, gitu loh, negatif. Dan yang mengatakan itu bukan kami loh, Laprim Polri loh. Ya. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Laprim Polri, kepada siapa lagi kita tidak percaya? Nah, jadi kalau percaya kepada hasil Laprim Polri yang menyatakan bahwa 70 menit sejak kematian Mirna diambil cairan lambung dari tubuhnya, diperiksa ternyata negatif terhadap cyanida. Selesai persoalan sebenarnya. Jadi kita tidak perlu berpanjang-panjang sebenarnya. Ya, baik. Bang Oto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Dari Pak Akhyar. Pak Oto, selamat malam Pak. Selamat malam. Mudah-mudahan sidang besok itu berjalan dengan sangat elegan. Tidak terjadi, harapan saya sebagai pengamat, sebagai pendidik juga, tidak terjadi seperti beberapa waktu yang lalu agak sedikit ada dinamika di dalam persidangan. Itu ada manfaatnya untuk pendidikan hukum bagi masyarakat kita, bagi penegak hukum yang lain. Saya titip ke Pak Oto, tentu juga kepada pihak jaksa dan hakim, mudah-mudahan mendengar pada malam hari ini, karena besok adalah puncak pemeriksaan kalau boleh dikatakan itu. Itu saja Pak Oto, sukses. Terima kasih banyak, terima kasih. Ya, baik. Bang Ruhut, sedikit. silakan Bang Ruhut. Pak Oto ini istilahnya detik-detik terakhir besok terdakwa, sudah itu nanti kesimpulan, ya, udah itu putusan. Tolong Pak Oto jaga kesehatan, begitu juga Mirnanya, tapi juga Jessica-nya, begitu juga orang tua Mirna, siapapun. Tapi juga karena ini itu yang saya katakan, kasus ini jadinya jadi ngeri-ngeri sedap. Saya mohon juga nanti Pak Oto minta sama hakim, paling tidak di pengadilan itu ada ambulans, ya. Untuk karena ya ini bisa ada yang nggak bisa menerima, bisa kaget. Betul. Jadi itu kita harus waspada itu. Tolong Pak Oto ya, biar semua seperti yang dikatakan Bang Ayal. Terima kasih. Makasih. Baik, Bang Oto, terima kasih. Yang bagus saya kira, bagus sekali. Ya. Terima kasih Bang Oto sudah bergabung bersama kami di sini di Talk to News. Kita nantikan seperti apa kelanjutan sidang besok begitu ya untuk pemeriksaan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Selamat malam Bang Oto. Selamat malam. Baik, terakhir Bang Ruhut, kalau Anda lihat nanti besok kira-kira dalam persidangan apa pembelajaran penting mungkin yang bisa kita ambil begitu ya dari kasus ini. Kalau tadi Pak Akhyar melihat dari sisi mungkin kita sebagai warga dapat banyak pelajaran begitu ya, pendidikan dan segala macamnya. Iya, dia bilang Pak Akhyar betul sekali. Ini kan sebenarnya kalau bicara pidana bukti, tapi ini petunjuk. Tapi percayalah,
hakim kita nanti sangat arif dan bijaksana untuk itu. Oke. Saya percaya dengan hakim-hakim kita. Oke. Dan apapun putusannya kita harus hormati. Ya, Pak Ahyar, ini begitu banyak bunga-bunga sebenarnya. Saya sepakat dengan Pak Oto, kita kembalikan lagi kepada inti fokusnya begitu ya. Ada pembunuhan dengan penyebab utamanya begitu ya, ada racun di dalamnya. Iya. Kita harus kembalikan kepada itu. Iya, harus kembali kepada pokoknya, ke intinya. Jangan sampai keluar dari inti permasalahan sehingga kabur nanti. Itu akan menyulitkan hakim untuk memutus. Mudah-mudahan itu akan jelas nanti di dalam requisitor atau tuntutan jaksa, dari pledoi dari pihak pada penasihat hukum, mungkin replik dan duplik. Malahan Bang Ruhut, saya memprediksi ini jangan-jangan muncul nanti mir replik dan mir duplik. Tidak cukup aja dengan replik duplik. Karena ini seru gitu. Cukup seru dan cukup rumit mungkin ya untuk hakim bisa membuat sebuah keyakinan begitu. Baik, kita nantikan kembali persidangannya besok, Bapak-Bapak, untuk pemeriksaan terdakwa begitu ya. Masih ada rangkaian agenda sebenarnya nanti akan dijalankan begitu dalam persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Saya harus akhiri Talk to iNews pada malam hari ini dan kita akan lihat seperti apa kelanjutan persidangan dari pembunuhan Wayan Mirna Salihin besok di iNews TV, juga akan kami siarkan secara langsung mulai pukul 8 pagi. Saya Rizky Enda pamit, terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih untuk Anda pemirsa, selamat malam.